Jadi teman-teman, kita akan membicarakan dua topik. Topik pertama, saya ingin teman-teman mereview apakah teman-teman ini seorang ibu rumah tangga yang katakanlah tidak punya pendapatan, atau seorang mahasiswa, atau seorang pensiunan gitu ya, atau apapun posisi ekonomi Anda yang kita menyebut adalah kaum marginal. Jadi kaum marginal itu adalah mereka yang tidak memiliki income. Jadi pendapatannya disupport dari suaminya kalau itu istri, atau disupport oleh orang tuanya karena masih mahasiswa atau masih pelajar, atau mendapatkan pendapatan dari orang lain atau kaum marginal. Yang jadi pertanyaan, apakah teman-teman yang di luar sana yang income-nya marginal tersebut tidak bisa kaya raya? Itu pertanyaan sederhana. Terus, apakah seseorang yang berada di sama-sama malam ini mempunyai pendapatan atau income? Dan sebagai profesional, saya yakin Anda yang menjawab dalam hati. Kemudian pegawai negeri sipil atau Pemda atau guru apapun profesi Anda mempunyai income, maka Anda masuk komunitas yang bisa menghidupkan diri dengan sebagai profesional atau pegawai. Selamat buat Anda. Kembali lagi pertanyaannya adalah, bisakah Anda dalam waktu cepat pendapatannya menjadi 4 kali lipat dari sekarang? Itu yang kita harus pertanyakan dalam hati aja. Anda bertanya dalam hati, bisa nggak tahun depan income gua 4 kali lipat? Gitu ya kira-kira. Kemudian yang terakhir, mungkin posisi Anda adalah entrepreneur atau pewirausaha, baik itu sales employee di mana Anda adalah bisa menghidupi diri Anda, atau Anda mempunyai lebih banyak lagi karyawan, ada 5 orang, 6 orang yang menjadi support Anda. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, seberapa besar potensi Anda ke depan untuk melipatkan 4 kali lipat profit Anda dan 4 kali lipat omset Anda, gitu ya. Jadi di sini kita berdiskusi terhadap 3 komunitas. Pertama, mereka yang marginal, yang hidupnya disupport dari pihak lain. Yang kedua, mereka adalah profesional atau pegawai, baik itu pegawai negeri atau pegawai swasta, yang bergantung pada perusahaannya atau bergantung pada Pemda gitu ya. Dan alhamdulillah Anda pasti sudah bisa lebih menghidupkan diri sendiri atau termasuk keluarga Anda. Kemudian yang terakhir adalah komunitas pengusaha, baik usaha kecil yang disebut self-employee, yang Anda dengan diri Anda atau Anda dengan keluarga Anda, kemudian atau lebih besar lagi udah punya manajemen, punya 5 atau 10 pegawai, atau yang lebih besar itu yang omsetnya di atas 5 miliar misalnya, udah usaha besar. Siapapun itu, pertanyaannya adalah, mungkin nggak Anda lebih kaya 4 kali lipat dari hari ini dalam waktu 1 tahun? Itu pertanyaannya. Yang pertanyaan bagi teman-teman yang marginal adalah, bisa nggak saya kaya raya? Itu dulu ya, itu pertanyaannya. Jadi ada 2 hal yang hari ini kita mau mendiskusikan. Nomor 1 tadi, apapun profesi Anda, apapun income Anda, apapun pendapatan Anda, gimana cara bisa 4 kali lipat. Jadi nomor 1, kita harus mengenal sio kaya. Apa itu sio kaya? Sio kaya itu begini, kita tahu ada horoskop. Ini sekali lagi bukan ilmu nujum atau ilmu musyrik gitu ya, maaf ya. Tapi ini adalah applied psychology yang kita sebut namanya psikometer. Jadi psikologi seseorang diukur atau dimeter gitu ya, psikometer, psikometrik pengukurnya. Nah, jadi manusia itu kita biasanya membagi dengan 2 kategori, dan Anda sendiri yang bisa menjawab pertanyaannya. Kalau saya bertanya ya, 2 kategori. Anda itu masuk extrovert atau masuk introvert gitu ya. Extrovert adalah people person, orang yang suka orang. Introvert adalah system person, mereka lebih nyaman dengan sistem. Contoh aja, Anda mungkin dalam hati aja menjawab. Contoh saya tanya, kalau saya pinjemin Anda mobil saya, Anda suatu hari pinjem, Pak Mardigu pinjem mobil dong gitu. Terus saya pinjemin mobil Jaguar gitu ya. Dari mobil Jaguar itu Anda jalan, kemudian mobil itu mogok. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, Anda telepon saya atau Anda telepon bengkel? Nah, kalau Anda menelpon saya, Anda orang ekstrovert. Kalau Anda menelpon bengkel, Anda orang introvert. Apalagi Anda tidak menelpon bengkel, tidak menelpon saya, tapi Anda baca manual booknya, Anda super introvert. Sekali lagi, itu bukan salah, bukan benar, tapi itu kecenderungan. Dan Anda harus mengenal kecenderungan Anda. Karena kalau Anda mengenal kecenderungan Anda, disitulah cara uang itu bekerja. Misalnya, Anda seorang ekstrovert, people person, Anda cocok di bidang manajemen, Anda cocok di bidang mengelola orang lain, Anda tidak cocok berlibat sama angka, sama data, sama akunting. Anda akan stres dengan hal yang seperti itu. Nah, bagaimana Anda bisa sukses kalau Anda udah salah kolam? Anda ekstrovert tapi ngerjain akunting gitu ya, atau Anda introvert tapi disuruh sales, direct selling, udah gak nyambung gitu ya. Itu yang kita sebut sio kaya. Anda tahu nggak sio kaya Anda? Itu pertanyaannya. Oke,
pertanyaan lanjutan. Ini ada 2 lagi pertanyaannya. Anda sendiri yang merenung ya. Anda ini tipe orang kreatif atau tipe orang sensori ya. Nah, mungkin pertanyaannya agak sedikit nggak umum. Sensori itu apa sih? Sensori itu adalah orang-orang yang apa-apa tuh pakai rasa. Orang-orang sensori itu sulit belanja online. Kayak belanja online itu kan Anda perlu orang kreatif yang aduh kayaknya gue pakai baju itu cocok nih gitu ya. Tapi orang sensori dia harus memegang. Spray itu harus dipegang. Kain itu bahkan harus dicium, diremes, dibecek-becek, ya PPD lah, pegang-pegang doang. Karena Anda orang sensori, saraf Anda itu harus rasa banget gitu ya. Itu orang sensori. Jadi Anda harus pegang. Nah, pertanyaannya Anda orang kreatif atau orang sensori gitu ya. Itu pertanyaan sederhana dan Anda menjawabnya bingung, gue apa ya? Karena gue kadang-kadang gue sensori, kadang-kadang ya itulah manusia. Tapi kalau saya tanya gini, Anda bayangkan saya membuat Anda mau coba memvisualkan tentang sebuah villa di Jogja. Ada villa di Jogja. Sekali lagi, bayangkan ada villa di Jogja dan saya bawa Anda ke sana, ke villa tersebut. Pertanyaan saya, pada saat Anda mengimajinasikannya, Anda berada di dalam villa atau Anda berada di luar villa gitu ya. Ini pertanyaan sederhana. Sekali lagi waktu saya bilang, bayangin saya bawa Anda ke sebuah villa. Ini imajinasi Anda. Kemudian pertanyaan saya adalah, Anda berada di dalam villa atau Anda berada di luar villa pada saat membayangin villa tadi gitu. Kalau Anda berada di luar villa, Anda adalah orang kreatif. Tapi kalau Anda di dalam villa, Anda orang sensori. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, Anda yang mana? Anda pasti bingung kan? Karena kok saya mirip, saya ada dua-duanya gitu. Nah, kalau Anda nggak tahu sifat natural Anda, bisnis Anda sulit sekali, atau cara uang bekerja untuk ke Anda itu sulit sekali karena Anda nggak natural. Misalnya orang sensor itu sangat tepat waktu gitu ya, sangat tepat waktu, itu ciri-cirinya. Sementara orang kreatif itu sangat tidak bisa mengatur waktu, berantakan waktu Anda. Jadi orang kreatif itu kadang-kadang punya waktu Indonesia bagian dia gitu. Dia selalu telat, apa-apa telat. Dan orang kreatif itu selalu memulai sesuatu yang baru. Jadi dia senang sama sesuatu yang baru. Problemnya adalah dia selalu memulai dan nggak pernah menyelesaikan. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya atasan atau Anda punya mitra, kreatif banget. Besok ada ide ini, hari ini ada ide ini, besok ada ini. Begitu menjalankan di tengah-tengah ada ide baru, dia belok lagi. Dia senang sama sesuatu yang baru dan orang kreatif itu biasanya never finish what they start, gitu ya. Ada sebaliknya, orang sensori yang apa-apa pelan sekali. Dia opposite sama itu, dia pelan sekali, lambat sekali. Ini adalah orang yang opposite-nya kreatif, tapi orang ini sangat tepat waktu. Nah, Anda frustrasi nggak kalau di lingkungan Anda adalah orang yang lambat sekali bergeraknya, sementara Anda orang kreatif? Anda ngegas aja bawaannya. Kalau orang sensor itu kerjanya ngerem aja. Nah, di dalam bisnis tadi atau di dalam relationship tadi ada orang tengah yang ngopling tadi, yang orang kalau nggak ekstrovert dia introvert. Dia yang ngopling di tengah. Nah, udah kebayang ya. Jadi di sini ada 4 karakter, ada ekstrovert, ada introvert, ada kreatif, ada sensori. Anda di mana gitu ya.